Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diizinkan untuk bersilaturahmi di siang yang lumayan cerah ini ya Bunda ya. Dan kebetulan Bunda teh kesini dalam rangka ini ya, mengambil kemarin paket yang upgrade ini ya. Alhamdulillah sih udah datang paketnya Bunda. Itu ada kita dapat 3 macam dari kemarin tuh paket yang upgrade MOG kemarin Bunda. Pertama tuh dapat ini Member of Gold ini namanya. Di sini ada nomor ID nanti yang bisa dipakai. Nantinya kalau aplikasi untuk MOG udah bisa jalan, ini sebagai passcode untuk masuknya nanti Bunda. Ini juga bisa dipakai nanti kalau misalnya mau bertransaksi, misalkan mau buyback dengan konsumen di luar kota atau dengan sama member gitu. Ini kayak semacam passcode untuk masuknya gitu loh. Jadi lebih terpercaya lah ya. Terus ini sertifikat juga. Dengan sertifikat juga pasti lebih menaikkan kepercayaan konsumen ya. Ini benar-benar bahwa ini tuh emang Member of Gold beneran nih gitu. Udah terdaftar ke pusat legal, gitu. Iya, legal lah istilahnya. Dan ini ada brosur, nanti bisa dipakai untuk syiar juga Bunda. Jadi kalau misalnya ada konsumen gitu, nanti bisa, misalkan lagi jalan nih, ini bisa dibawa kemana-mana. Terus bisa ditawarkan juga, ini bisa baca-baca ini. Nanti kan misalkan orangnya belum sempat diajak ngobrol langsung, bisa aja kasih ini, nggak apa-apa. Terima kasih ya Bunda ya. Oh ya, sekalian hari ini saya mau sedikit ini sharing materi ya. Karena kan kebetulan Bunda sudah upgrade ya dari paket MOG yang lama ke yang baru. Nah, salah satunya di situ tuh ada apa ya istilahnya hak Bunda untuk jadi otomatis untuk keanggotaan jadi EOA Club, masuk ke dalam EOA Club. Mungkin masih udah tahu belum Bunda EOA Club itu apa? Belum begitu banyak tahu sih, kayaknya perlu jelaskan lagi. Oke, boleh. Nanti intinya saya akan share materi tentang itu, tapi sebelumnya saya boleh share sedikit nggak? Ilmu yang sebenarnya ilmu itu nggak jauh berkaitan juga dengan EOA Club, tapi sebelum masuk ke EOA Club mungkin saya sedikit share dulu ya mengenai ini tentang ilmu saudara emas. Tahu nggak saudara emas itu apa? Baru dengar saya. Baru dengar ya. Oke, saudara emas itu sebenarnya kalau istilah umum yang biasa di masyarakat ingat tuh gadai Bunda. Gadai. Kalau gadai pasti langsung ya, pahaminnya ya. Udah biasa ya. Iya benar. Dari zaman dulu ya ada pegadaian di mana-mana gitu tahunya ya. Oke. Kenapa disebut dengan saudara emas ya? Karena emas itu tidak bisa dipisahkan dengan namanya gadai ya Bunda ya. Oke. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam gade itu istilahnya rahan. Saya akan memulai penjelasan dengan istilah gade dulu ya, definisinya dulu seperti apa sebenarnya gade. Jadi kalau secara definisi gade itu adalah suatu akad utang piutang Bunda, di mana di situ ada suatu barang yang secara keekonomian memiliki manfaat secara syara ya. Jadi si barang itu yang sehingga nantinya si pemberi piutang bisa mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Jadi definisi dari gade itu seperti itu. Nah, dari definisi tersebut dapat ada 3 poin ya, sebenarnya 3 poin penting ya dari situ ya. Pertama tuh ada barang yang digadekan dulu, atau istilahnya ini apa namanya marhun istilahnya dalam bahasa secara Islamnya marhun. Terus yang kedua ada rahin itu orang yang menyerahkan barang gadenya. Terus yang ketiga, murtahin itu pihak menerima gadainya. Oke, jadi ada 3 ya Bunda, barang yang digade, orang yang menyerahkan gade, dan orang yang menerima gadainya. Nah, kalau di gade itu sebenarnya kan ada konvensional dan syariah ya. Nah, saya akan lebih menjelaskan nanti mungkin gade syariah ya, karena yang terkait dengan EOA Club tadi yang saya sedikit. Nah, dalam berbisnis istilahnya bermuamalah tentu harus ada dasar hukumnya dong ya. Nah, gade syariah itu juga ada. Kita berpatokan atau berpedoman kepada fatwa dari Dewan Syariah Nasional MUI. Jadi jelaslah aturan mainnya di situ Bunda. Mungkin Bunda nanti bisa sedikit browsing googling ya. Saya kasih nomornya aja ya, di fatwa DSN MUI nomor 25, 26 dan 29. Semuanya tahun 2002. Itu cluenya nanti Bunda mungkin bisa lebih, kalau misalnya pengen lebih dalam ya isinya itu seperti apa. Tapi saya akan bahas sedikit lah komponen utama dari apa sih yang diatur dalam fatwa DSN MUI itu ya. Kurang lebih ada 4 poin Bunda. Jadi yang pertama, ini ada lalat ya. Yang pertama, si murtahin atau pihak penerima barang gade itu mempunyai hak untuk menahan barang gade selama si piutangnya itu belum ditebus. Jadi dia berhak menahannya dulu. Itu yang poin pertama. Terus yang kedua, si rahin atau pemilik barang gade itu berhak atas manfaat barang gadenya.
selama masa gade berlangsung. Dan si murtahin atau penerima gade itu tidak boleh memanfaatkan tanpa seizin si rahin. Jadi harus ada izin ya bunda ya, itu ada aturannya. Terus yang ketiga, penyimpanan dan pemeliharaan barang gadai itu menjadi tanggung jawab si pemilik gadai atau rahin. Adapun pelaksanaannya boleh dilakukan oleh murtahin. Namun biaya yang timbul akibat pemeliharaan dan penyimpanan menjadi tanggung jawab si rahin. Nah itu nanti akan masuk nanti pembahasan ke situ. Terus yang keempat, ini yang poin penting yang membedakan antara gade syariah dan konvensional. Jadi biaya yang timbul tadi, biaya pemeliharaan dan biaya penyimpanan itu berdasarkan atas barang gade yang digadekan tadi. Jadi misalkan bunda mau gadeinnya emas ya, berarti biaya penyimpanannya itu berdasarkan jumlah besaran emas yang disimpannya, yang digadekan. Kalau gade konvensional, biaya pemeliharaan itu berdasarkan jumlah piutang bunda yang diambil. Misalkan bundanya mau utangnya, misalnya ngambil utangnya itu sekitar 10 juta ya, berarti basicnya dari situ pengambilannya, misalnya berapa persen, misalkan 8% dari si total pinjaman. Nah itu yang membedakan, karena kalau kayak gitu ada unsur ribanya kalau kayak gitu bunda, sama aja kan. Iya, saya baru tahu. Nah, makanya itu yang membedakan tuh poin pentingnya di situ bunda. Iya. Sama ada yang paling penting lagi, perbedaan syariah dan gade konvensional itu, misalkan nih kita mau gade ambil akad, kan ada jangka waktu ya kalau namanya gade itu, misalkan akad selama 4 bulan, ternyata setelah 4 bulan kita nggak bisa menebus nih bunda. Anggap aja misalkan kita akad barang-barang yang kita gadekan LM 5 gram ya, 5 gram ya, ternyata setelah 4 bulan kemudian kita nggak bisa menebus nih, otomatis sama pihak murtahidnya, penerima barang gade digade kan, dilelang lah istilahnya, dilelang kan. Nah selama kurun waktu dari 4 bulan dari kita menggade sampai dengan nanti waktu untuk menebus itu, si emas kan pasti mengalami kenaikan ya. Anggap aja misalkan ternyata mengalami kenaikan kurang lebih sekitar 500.000 gitu ya. Nah kalau gade syariah, selisih antara jumlah total piutang utang yang kita ambil dengan harga akhir setelah dilelang itu, selisih yang timbul akan dikembalikan ke kita bunda. Kalau syariah itu gitu. Nah kalau gade konvensional enggak, jadi menjadi hak aja sama murtahin. Nah dari situ kan udah kelihatan lah istilahnya, kayak mudorotnya lah istilahnya, jadi merugikan si yang ini ya, yang menggade kan. Makanya itulah kelebihan dari gade syariah. Insya Allah berkah juga lah ya, misalnya kita istilahnya udah jauh bebas riba juga kan, terus tidak ada yang merasa dirugikan juga kan. Iya. Oke, balik ke gade dan jual. Gade ada jual. Sebenarnya lebih menguntungkan mana sih gade dan jual? Oke, mungkin belum ada. Saya kan kasih sedikit bayangan, maksudnya akan sedikit simulasi ya bunda mengenai pilih gade atau jual gitu ya. Misalkan nih pada bulan Januari bunda punya ada kebutuhan, ada keperluan nih, saya perlu yang urgent nih, misalkan harus bayar biaya sekolah anak, butuhnya 3 juta, bingung nih, aduh mana ya. Terus sementara bunda punya tabungan EOA Gold, misalkan punya EOA Gold 5 gram. Oke, terus bunda akhirnya mau saya coba gade lah gitu. Harga buyback pas saat itu misalkan 3.500.000. Nah kebutuhan bunda tadi 3 juta ya. Kalau gade di EOA Club, gade syariah tadi, plafon pinjaman yang diberikan adalah 90% dari buyback. Jadi 3 juta lebih ya, dari misalkan harga buyback 3.500.000 ya, 90%-nya kan pasti 3 juta lebih ya. Nah udah saya cuma butuhnya 3 juta, saya ambil 3 juta aja deh, boleh, nggak apa-apa. Nah dari situ bunda nanti dapat ya misalnya. Terus pasti akan muncul ya, namanya kita kan menitipkan barang, pasti akan muncul istilahnya biaya titip lah istilahnya ya. Anggap aja si biaya titipnya itu 64.000 selama sebulan. Nah itu wajar lah ya namanya ini ya. Terus sama satu lagi yang biasa dikenakan itu ada biaya administrasi. Biaya administrasi kalau di EOA Club tuh cuma 20.000. Dan itu cukup dibayarkan sekali aja. Jadi misalkan mau diperpanjang berapa kali pun ya cukup bayar 1 kali aja di awal 20.000. Dan itu dibayar emang di awal. Kalau untuk biaya titip dan biaya piutang itu dibayarnya di akhir. Di akhir misalkan bunda ngambil tadi akad 4 bulan atau misalkan sebulan tadi ya, sebulan ya biaya sebulan kemudian baru dibayar. Oke, jadi total tadi berapa bunda? Kan 20.000 udah dibayar ya administrasi ya. 3 juta plus 64.000 ya. 3 juta 64.000.
udah kan nanti kewajiban Bunda bayar bulan Februari segitu ya. Iya. Ada uang langsung dibayar kan bulan Februari. Mas balik lagi. Ya kan? Si fisiknya Mas kan balik lagi kalau gade. Nah, ini udah sampai di situ ya untuk gade ya. Sekarang masuk ke jual. Misalkan belum kenal nih, klub belum tahu tentang gade. Oh, karena ada urgent gitu, udah saya jual aja deh. Tadi kan harga bebek 3,5. Dapatnya berapa Bunda? Dapat semua dong ya, 3.500.000. Oke, dapat buat bayar kebutuhan anak sekolah tadi 3 juta jebret, dapat sisa sih 500. Nah, sebulan tapi kalau jual otomatis si emas kan udah hilang kan? Udah berpindah ke pemilikan, kita udah nggak punya lagi. Nah, udah, abai aja lah istilahnya. Ternyata sebulan kemudian si harga emas tadi tuh udah naik jadi 3.900.000 Bunda. Nah, sementara misal pun ya sama-sama kita punya uang 3.6400.000. Kalau yang tadi 3.6400.000 bisa buat tembus. Sekarang 3.6400.000 karena tadi dia kurang kan, berarti udah nggak bisa kebeli lagi. Makanya itulah salah satu keuntungan dari gade. Jadi lebih baik menggadai ya. Jadi makanya karena kita kalau udah buntu udah dijual aja. Karena belum tahu ada ilmunya. Pilihan lain selain gadai ya. Karena belum tahu ilmunya. Setelah tahu pasti akan mikir ulang kan. Lebih baik digade aja deh biar saya istilahnya tetap dapat si fisiknya gitu. Nah, makanya harus ditanamkan nih Bunda, kalau misalkan membeli emas yang beli gold, milikilah untuk selamanya. Jadi jangan sampai tergoda untuk menjual. Misal pun ada kebutuhan, itu ada alternatif untuk digade. Kita tetap dapat ada keinginan untuk menebus, jadi tidak lagi. Jadi istilahnya memiliki kalau lagi. kita gade itu kan berarti otomatis kita ada kewajiban nih. Saya harus menebus nih, berarti saya harus menyisihkan uang gitu. Beda kalau misal dijual, nanti aja deh tabungnya, nanti aja deh. Jadi tidak ada effort usaha untuk ada kewajiban. Nah, benar Bunda, makanya gitu. Itu salah satu kelebihannya. Oke, sampai di sini sudah mulai agak tercerahkan ya Bunda ya. Oke, saya akan mulai masuk lagi mengenai tadi apa sih EWA Club ya. Tapi sebelum EWA Club sebenarnya yang kita kenal di masyarakat tuh sebenarnya udah banyak ya gade gitu. Nah, secara garis besar tuh ada 2 macam gade itu sebenarnya. Ada gade syariah dan gade konvensional. Nah, dan gade pun juga sebenarnya pemerintah juga ada ya yang kita kenal tuh pegadaian pemerintah. Tapi saya nggak akan bahas lebih dalam mengenai itu. Saya lebih fokusnya ke tentang EWA Club dan gade yang konvensional yang milik swasta ya. Saya jelaskan dulu yang untuk yang konvensional yang milik swasta ya Bunda. Itu biasanya bunganya lumayan tinggi juga sih, 8% kalau nggak salah per bulannya. Terus dia plafonnya emang kadang suka ngasih agak tinggi 95%, tapi di situ ada unsur riba. Karena tadi dibalikan ke biaya pemeliharaan dan biaya titipnya, acuannya dari si plafon pinjaman. Jadi kan ada unsur riba ya. Terus dia ada denda biasanya kalau misalkan kita tidak bisa menebusnya, telat tuh ada denda. Terus kebanyakan nggak semuanya itu berada di pengawasan OJK. Jadi kan ngeri juga ya. Kalau tidak diawasin takutnya kan istilahnya tuh kalau tidak resmi kan. Kalau tidak resmi kan kalau misalnya ada apa-apa gitu kan kita nggak bisa klaim ya. Tidak ada payung hukum istilahnya. Kalau ada istilahnya pengawasnya kan kalau ada bermasalah kan karena lebih banyak tuh yang raja gadai kayak gitu-gitu ya. Makanya hati-hati jangan asal istilahnya kita tergiur dengan iklannya. Oh, ini memberikan plafon pinjamannya gede gitu, bunganya rendah. Tapi kan kita harus cek dulu gitu status hukumnya gimana, dia diawasin OJK enggak. Nah, kalau gade di EWA Club, jadi kalau EWA Club itu dia masuknya koperasi sebenarnya Bunda, koperasi syariah, karena singkatnya di KSPPPS ya, koperasi simpan pinjam dan pemeliharaan syariah. Dia berada di bawah itu PT SPS Simpul Berkah Sinergi. Sebenarnya masih satu paket dengan EWA Gold. Dia kan dulunya itu istilahnya di awali itu sama komunitas ini PPA dan KPM, komunitas pengusaha muslim. Pernah dengar kan Bunda? Sama dengan EWA Gold. Jadi memang sengaja EWA Gold itu diciptakan sepaket dengan EWA Club ya, dalam mengaman support gitu loh. Mana yang tadi makanya disebut saudara emas karena tidak bisa dipisahkan itu tadi Bunda. Jadi karena dia prinsipnya koperasi, dia di bawah pengawasan Kementerian Koperasi. Jadi bukan OJK karena beda ranahnya. Oke. Tadi udah dijelaskan mengenai itu ya sistemnya. Jadi kalau di gade syariah udah jelas tadi kan, kita mengikuti dari pedoman dari DSN tadi ya, mengenai biaya titip dan biaya pemeliharaannya. Terus
ya sesuai dengan kita ngambil patokan dari situlah, insya Allah syariah lah semuanya. Terus saya untuk EOA Club sendiri, selain tadi yang saya udah singgung sedikit fiturnya, sebenarnya masih ada banyak yang lain, fitur-fiturnya lain. Total sebenarnya ada 8 semuanya Bunda. Tapi untuk saat ini yang sudah mulai dijalankan, ya udah mulai progres itu ada 6. Yang pertama tadi ada Gade. Kita istilahnya bukan Gade Bunda, tapi GT Cash atau GTC. Jadi kalau Gade atau GTC dalam EOA Club tuh tadi sistemnya gitu tadi. Ya titipnya berdasarkan barang yang kita gadaikan. Terus nanti akadnya bisa milih, mau sebulan bisa, 2 bulan bisa, 3 bulan bisa, 4 bulan bisa, dan semuanya biaya titipnya nanti ngaruh dari situ lah ngaruhnya. Terus yang kedua tadi GTC udah ya, tentang Gade kan udah sedikit tercerahkan. Ini kan masuk fitur yang lain selanjutnya Bude. Ada namanya Fastar. Fastar itu salah satu program di EOA Club dalam rangka membantu MOG yang mau upgrade ke AOG, tapi terkendala dengan pembiayaan. Kan lumayan loh sekarang kalau mau upgrade ke AOG kan sekitar 3.300.000 ya. Itu yang yang udah ikut program PPA, kelas PPA. Kalau yang dari konsumen ke agen langsung 3.700.000. Kalau untuk ini 3.300.000. Ya lumayan lah ya Bunda ya. Tapi ya kalau misalnya emang berniat pengen ikut syiar bareng-bareng dan yang pengen mengupgrade ya menjadi agen bisa. Jadi tinggal hubungin aja nanti EOA Club. Insya Allah dibantu. Dan sistemnya pun bisa dicicil, bisa dibayarin nyicil. Jangka kemudahan ya. Insya Allah jangka waktunya tuh antara 12 sampai 24 bulan. Wah, lama juga ya. Makanya lumayan kan Bunda ya. Tiap bulan nanti dicicil kan iya, ya. bisa. Jadi kita punya istilahnya tabungan sedikit-sedikit, kita bisa masukin aja nanti ke tabungan ini, simpanan berkah. Jadi kalau di akun kan awal kita masuk kan ada namanya simpanan tetap, simpanan wajib ya. Kalau simpanan apa yang di awal, dibayar di awal. Kalau simpanan wajib kan tiap bulan. Nah, ada satu lagi simpanan berkah namanya. Simpanan berkah tuh kayak kalau di koperasi namanya simpanan sukarela lah Bunda. Itu simpanan yang bersifat liquid. Jadi selain kita bisa nabung, di situ juga bisa kalau misalnya kita ada kebutuhan tiba-tiba bisa diambil dari situ. Itu namanya simpanan berkah. Oke, tadi yang Fastar udah ini ada jelas ya Bunda ya. Tadi udah 2 GTC, Fastar. Yang ketiga ada namanya Save Your Goal. Save berarti nitip disimpan ya. Jadi di EOA Club itu juga ada fitur namanya kalau misalkan MOG atau member dari EOA Club itu punya EOA Gold nih, udah punya banyak nih, bingung kan, takut gimana ya, saya nggak berani nih nyimpen di rumah, takut ya namanya orang kan suka ini ya, was-was khawatir gitu ya, titipin aja, nggak apa-apa di situ di EOA Club. Dan biayanya pun murah kok, nggak mahal. Pembiayaannya per bulan gitu gimana? Jadi sistemnya kalau di sana itu pasti ada minimal ya, minimal penyimpanan itu 2 gram dan minimal penyimpanan selama 1 bulan. Adapun biaya yang dikenakan, biaya titipnya itu per gramnya itu 500 per bulan. Murah kan? 500 rupiah saja. Jadi misalkan bulan ini nitip nih selama 1 bulan masnya 2 gram nih. Nah, 2 gram nih. Waktu 2 gram mau dititipin. Murah ya biaya titipnya. Makanya cuman kena berapa? 500 dikalikan 2. Berarti 1.000 rupiah. Murah banget kan? Istilahnya tuh kayak setahun cuma 12.000. Nah, iya makanya. Sebenarnya di bank-bank konvensional ada itu namanya SDB. Tapi kalau saya lihat lebih murah ini benar. Bisa dicek nanti. Bisa dicek nanti. Tadi udah ada berapa 3 Bunda ya, Save Your Goal ya. Yang keempat ada namanya Grow Your Goal. Grow. Gitu. Jadi ini sama nih, misalkan Bunda nih udah punya simpanan emasnya banyak nih, bingung nih. Ngapain ya, maksudnya kalau cuma diendapin di rumah juga enggak ini ya. Saya pengen nih emas saya berkembang bunga kali ya, berkembang. Bermanfaat lah istilahnya. Boleh nanti jadi bisa dimasukkan ke EOA Club, dititipkan istilahnya, dititip tapi bukan sembarang titip, tapi saya titip dengan akad ini tolong untuk dikembangkan. Jadi untuk pembiayaan apa ya, bisnis yang di EOA Club. Mungkin kemarin pernah dengar kan? Ya. Iya, insya Allah. Kemarin dengar kan yang di Sirkah? Iya, Bunda kan ikut juga ya di Sirkah ya. Nah, hampir mirip kayak di Sirkah. Cuman kalau di Sirkah yang kemarin itu langsung dikelola sama pusat. Jadi yang pembiayaan untuk bisnis apa tuh yang menentukan dari pusat. Nah, kalau yang Grow Your Goal ini menjadi tanggung jawab dan hak dari EOA Club cabang. Tempat dimana kita menitipkan emas kita. Itu namanya Grow Your Goal. Tadi udah berapa tadi? Ada 4 ya? Yang lainnya ada, ntar saya contohkan juga nih agak apa. Saking banyaknya programnya. Saking banyaknya program tadi sebenarnya ada 8 nih, baru mau 6 nih.
kreatif banget ya. Nih yang masih berkaitan dengan nggak jauh-jauh dari sini nih, stress stop goal. Jadi nih misalkan si MUG atau AUG nih, konsumennya banyak nih, pangsa pasarnya banyak, Iya. tapi terkendala sama permodalan. Itu. Bisa kerjasama nanti sama LA Club. Jadi untuk biarkan, pasti kalau konsumen banyak otomatis harus dia stok banyak dong ya, Bunda. Biar konsumen kita, MUG kita nggak kecewa dong Apalagi ya. yang udah langganan tiap bulan. Nah iya kan kita harus siap, masuk mereka harus nunggu ya saya beliin dulu ya, maksudnya yang penting jadi apa, mereka suruh Iya, transfer karena dulu baru kita namanya beli. gitu ready nggak, pengennya tuh langsung ready Nah, gitu. kan jadi kurang mengurangi kepercayaan mereka juga kan. Beda kalau misalkan kita udah punya stok banyak gitu kan, jadi orang lebih wah ini bener nih, maksudnya MOG-nya emang bener-bener inilah top lah gitu loh, dia stok aja istilahnya, lebih terpercaya lah gitu. Nah itu bisa nanti membantu si EWA Club tuh, kita tinggal kontak EWA Club untuk membantu menyediakan stok EWA Gold-nya. Dan itu bisa dicicil juga kok untuk ininya, biaya misalnya berapa untuk istilahnya yang kita pinjem ya sama aja ya. Oke, tadi udah banyak ya, luar biasa ya. Makanya udah 5 ini, padahal baru 5 ini. Ada satu lagi namanya buyback garanti. Nah kalian udah familiar pasti buyback. Buyback. Nah setahu Bunda kan kalau namanya buyback kan selama ini pengalaman kan buybacknya ke agen kan, agen tempat, misalkan ke saya gitu kan. Selain itu kan bisa juga ditawarkan ke MUG yang lain atau ke cabang ataupun ke pusat. Ternyata EWA Club pun juga bisa Bunda, nggak usah jauh-jauh. Saya nggak usah kita misalkan nih agen atau cabang lagi nggak ready nih dana cashnya nih, kita nggak usah jauh-jauh ngontak agen luar kota, kita cukup kontak aja EWA Club bisa Bunda. Dan harga baik-baik yang diberikan sama seperti dengan update harga yang kita biasa terima. Jadi harga buyback antara agen, cabang, pusat, agen di luar istilahnya di luar Seragam kota ya, semuanya sama seragam dengan EWA Club sama. Jadi nggak ada yang dirugikan sama. nah banyak pilihan lah, makanya nggak usah kalau misalkan ada konsumen yang nanya nanti bisa dijual nggak sih di toko emas, ngapain ke toko emas gitu. Kebanyakan gitu nanti. Nah kalau di toko emas tuh pasti nanti harganya jadi turun gitu. Udah balik ke kita aja gitu. Kan kadang ada yang mikir kenapa harus balik lagi ke situ, padahal kan itu fungsinya tuh untuk istilahnya menyelamatkan gitu, biar konsumen itu tidak mengalami kerugian gitu kan. Jadi kalau kita nggak aware gitu ya, dari pihak manajemen nggak aware, mangga aja silahkan lah jual kemana aja gitu. Kan harga nggak diatur berarti ya. Ya sama aja nanti kan jadi fungsi awal tujuan utamanya untuk menyejahterakan kan tidak tercapai. Dari awal kan istilahnya manajemen harganya drastis banget ya kalau udah. Tujuan manajemen awal kan istilahnya selain kita menyelamatkan aset kan untuk menyejahterakan juga. Makanya dibikin harga buyback itu terstandarisasi dan harganya istilahnya dijamin lah, garanti pasti di atas. Turun banget kayak di toko emas kan. Bener banget Bunda. Kalau toko emas udah ada turunnya. Pasti rugi banget nanti. Iya, siap. Nah itu mungkin kurang lebih itu ya Bunda ya, 6 fitur dari EWA Club yang bisa saya share dan ternyata luar biasa banget kan. Jadi lebih tercerahkan ya. Jadi makin apa istilahnya tidak menyesal lah bergabung ya. Bergabung dengan pertama dengan EWA Gold, kedua dengan Bunda Update kan otomatis jadi masuk dari anggota EWA Club juga kan. Banyak manfaat yang Insya Allah Bunda. Ya, paling segitu aja Bunda yang bisa saya share. Mungkin barangkali ada, kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan boleh, nggak apa-apa terkait dengan tadi materi yang saya jelaskan. Sejauh ini sudah insya Allah sudah paham. Alhamdulillah. Tapi masih banyak sih kalau kita mau ngulik gitu. Apalagi nanti kalau udah kedatangan 2 fitur lagi mungkin itu nanti lah saya jelaskan. Saya kasih. Ada lagi ya? Iya kan total sebenarnya ada 8 programnya, tapi baru 6 yang udah